Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapannya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan halaqah tadabbur kita yang ke-462. Insyaallah kita akan tadabburi surat Az-Zumar ayat 32 sampai 40 setelah Allah memberikan permisalan kepada kita tentang bagaimana seorang budak yang punya majikan satu dengan seorang budak yang punya majikan lebih dari satu tentu akan sangat beda sekali. Yang kedua, bahwa baik Nabi Muhammad SAW sebagai pendakwah ataupun juga penerusnya dari para ulama dan para pendakwah, orang-orang yang menerima dakwah atau yang menolaknya pasti akan juga mati. Maka penekanan innaka mayyitun wa innahum mayyitun itu sebenarnya kalau kita pahami, kita akan merasa nyaman. Nyaman dalam artian begini, ya yang kita kejar apa? Semua orang akan mati juga. Jadi ini akan membawa dampak bahwa secara ideologis yang kita perjuangkan ini adalah untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati. Nah, di ayat-ayat yang akan kita bahas ini membahas dua hal nanti. Yang pertama terkait dengan bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan itu, cara Allah membalasnya dengan menggambarkan ungkapan-ungkapan, dan bagaimana orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang yang mengimani apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai dari mereka yang mendustakan dulu ya. Faman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Jadi kata as-sidqi di sini, Al-Quran kenapa disebut as-sidqu? Nama lain Al-Quran itu as-sidqu karena di dalam informasinya tidak ada yang nggak benar. Jadi informasi yang ada di dalam Al-Quran itu berisi apa? Hukum dan sesuatu yang bukan hukum. Di dalamnya berisi apa? Berita masa lalu, pasti benarnya. Berita yang sedang terjadi, pasti benarnya. Dan berita yang belum terjadi, dan pasti akan terbukti nanti. Baik yang kemudian dibuktikan dengan waktu, ataupun yang belum terjadi, yaitu peristiwa hari kiamat. Itu makanya disebut as-sidqi. Nah, dan kalau sudah datang orang-orang yang mengimani itu, maka nanti akan disebutkan ya di ayat ke-33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad, dan orang yang membenarkannya itulah yang bertakwa. Ini tafsiran as-sidq. Dan siapa yang membenarkan ini banyak. Yang paling populer walladzi jaa'a bis-sidqi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shaddaqa bihi itu adalah kaum beriman dan didahului dengan Abu Bakar As-Siddiq karena beliau yang orang pertama yang beriman. Dan karena itulah Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan kata-kata As-Siddiq.
Yang lain banyak, tapi yang kalau disebut as-siddiq itu langsung konotasi penyebutan as-siddiq itu larinya kepada siapa? Yaitu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar disebut as-siddiq? Karena dia udah tahu kalau yang bawa berita itu adalah Nabi Muhammad, udah pasti benernya. Jadi kalau yang ngomong gitu Al-Quran nih, kemudian kita nggak usah ngecek pasti benernya, maka itu tingkat siddiqnya tinggi. Nah, tetapi begini, kata wasaddaqa bihi ini kita juga harus hati-hati karena kadang manipulatif. Ada nih di Quran ayat sekian, kemudian dibacakan, diterjemahkan sesuai dengan keinginan orang yang menggiring kita. Lalu udahlah ente nggak usah nanya, pokoknya ini gini tafsirannya. Oh gitu ya, udah kerjain aja. Nah itu beda. Membenarkan Al-Quran dengan isi yang benar, kemudian ada tafsiran yang mungkin kita kaget atau oh kok gini ya tafsirannya ya. Udahlah pokoknya percaya sama saya aja dah tafsirannya gitu. Nah ini beda. Karena di dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran terutama yang mutasyabihat, kaum beriman itu cenderung menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan beberapa menjumpai ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang berkenaan dengan yang sulit ditafsirkan, wabil khusus yang berkenaan dengan Allah. Bagaimana kita menerjemahkan tangan Allah, mata Allah, ya kan? Kebersamaan Allah. Allah lupa, ya kan? Nasullaha fanasiyahu. Orang-orang yang melupakan Allah maka akan dilupakan oleh Allah. Nah itu penafsiran ayat-ayat tersebut ketika ada perbedaan, kemudian kita milih satu bukan berarti kita mendustakan Al-Quran, karena itu terkait dengan penafsiran. Nah orang-orang yang tadi itu yang mendustakan, dia mendapatkan tempat tinggal neraka, Jahannam, Masya Allah. Jahannam itu ada yang mengatakan bahasa aslinya bukan Arab ya, dari bahasa Persia, ada yang mengatakan bahasa Romawi, dari kata-kata jihnamun atau jihan, jihnam dan seterusnya, ada banyak akar katanya yang itu bukan bahasa Arab. Jadi itu menjadi tempat yang paling mengerikan. Jadi kalau ada ungkapan jahanam itu menjadi tempat yang mengerikan. Tapi nanti kalau sudah menjadi bahasa Indonesia artinya beda. Jahanam itu buruk lah istilahnya. Makanya kalau ada jahanam nih, nah itu sudah kalau menjadi bahasa Indonesia konotasi bukan hanya neraka, tapi itu menunjukkan tempat iblis misalnya. Jadi ada perilaku jahanam, nah itu berarti perilaku yang jelek. Gitu. Jadi kenapa tempat yang jelek itu bagi orang-orang yang mengatasnamakan Allah untuk berdusta? Masya Allah itu kan banyak ya. Yang lagi viral sekarang kan itu ya, ada tokoh agama yang sebenarnya juga kesesatan seseorang itu tidak memandang agama apa saja. Ya, cuman kebetulan karena di sini mayoritas Muslim, berarti ada saja orang-orang seperti itu yang kemudian melakukan pelecehan seksual kepada santriwatinya, yang saya kira Bapak dan hadirin sekalian tahu lah itu. Nah itu berarti dia kalau betul melakukan itu mendustakan ajaran Allah, karena aslinya mengharamkan ya. Kemudian mengatasnamakan Allah untuk mencuri orang, untuk menindas orang, untuk menipu orang, dan untuk menzalimi orang. Memang kalau ayat ini konteksnya tidak itu. Ayat ini konteksnya adalah orang-orang musyrik itu merasa dia yang paling benar. Ya, karena mereka mengatakan bahwa menyembah berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Itu yang disebut dengan kadzaba 'alallah, mendustakan. Karena mereka menyembah berhala, siapa bilang saya nyembah berhala? Orang saya nyembahnya Allah juga. Cuman kalau nyembah berhala itu lebih mantap kira-kira gitu. Lebih cepat nyampainya. Jadi ini juga orang-orang yang mendustakan Allah. Maka hati-hati kalau terkait dengan
peribadatan yang sifatnya ritual, kalau tidak ada dalilnya, jangan kita kerjakan. Ya, kalau mau doa lebih cepat, datang tempat saya jam 12 malam, ya tergantung, bawanya 50.000 itu satu doa lah. Nanti kalau bawanya 500.000 itu VIP, nanti doanya khusus. Ya. Nah itu dia mendustakan atas nama Allah, bahaya itu. Nah tetapi kita sebagai seorang mukmin, bagaimana cara membentenginya? Yang satu, kita banyak zikir, ya, ibadah yang benar. Kemudian yang kedua, bisa pakai logika juga. Sesuatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran pokok secara normalnya, itu berpotensi menyeleweng. Apapun namanya. Ya. Kita jangan melihat, lah itu Nabi Khidir ngebunuh anak kecil, itu bukan syariat. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa ada orang yang alim, kemudian ada yang lebih alim lagi. Tapi itu tidak bisa dipakai sebagai dalil. Nanti orang dia, oh saya ngebunuh ini kan kayak Khidir. Saya nenggelamkan perahu kan, ente nggak tahu saya Khidir ini, muridnya Nabi Khidir. Jadi itu tidak bisa jadi patokan dalam menjalankan syariat, karena itu memerlukan wahyu yang betul jelas, sementara nubuah itu sudah tertutup. Jadi kita tidak sedang berbicara tentang itu. Baik, Bapak, Ibu hadirin, saya tidak memperpanjang di situ. Yang penting di era akhir seperti ini, kita akan semakin dekat dengan turunnya Dajjal. Dan Dajjal itu kebalikannya dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun ke bumi membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat yang beliau bawa, yang masih berlaku dilaksanakan, yang dinasah beliau pakai syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Dajjal datang, dia tidak bawa syariat. Kepentingannya adalah menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya disebut Al-Masih. Jadi yang satu disebut Al-Masih Isa bin Maryam, yang satu disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Ada banyak kata-kata Al-Masih di situ turunannya. Kenapa disebut Al-Masih? Yang kalau kedua ini ditemukan, Al-Masih itu sama-sama memiliki keistimewaan. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, yang satu mengajak kepada Allah, yang satu mengajak meninggalkan Allah. Itu aja patokannya. Dan tidak ada tempat yang aman dari Dajjal ini, ya, kecuali dua tanah suci. Ya. Berarti saya mau tinggal di sana aja deh, katanya. Enggak gitu juga. Gitu. Jadi untuk membayangkan betapa kok ada ya orang sesat kok diikuti, ya kita akan menyaksikan berapa banyak sebelum ini di negara kita. Negara kita negara paling sakti, semuanya ada. Sudah pernah ada malaikat kan dulu di sini, malaikat Jibril ditangkap sama polisi ada juga kan di sini. Kalau nabi palsu mah udah nggak kehitung, ya kan? Nabi A, Nabi B, Nabi C sudah ada. Malaikat ada juga ngaku malaikat di sini. Jadi dan itu ada pengikutnya. Maka nanti kalau kita melihat ada aliran-aliran sesat di negara kita dan ada pengikutnya, kita jangan berpikir bahwa oh ya bisa ya. Bisa. Nanti Dajjal juga begitu. Ada Dajjal kok orang takut sama Dajjal ya. Sekarang enggak usah ada Dajjal, ada juga orang takut sama orang. Gitu. Nah, karena kita ketakutan seseorang terhadap orang lain itu banyak ya keterikatannya. Tergantung kalau dia pejabat, apa yang dia takuti. Kalau dia tokoh masyarakat, apa yang dia takuti? Kehilangan ketokohannya. Bahkan kalau dia masyarakat biasa, apa yang dia takuti? Jadi jangan dikira misalnya, saya kan orang biasa Ustaz. Hidup juga terbiasa susah. Katanya, apa yang saya takuti? Lah justru itu yang perlu harus ditakuti. Ada karena kemiskinan ilmu, kemiskinan harta, kemiskinan koneksi, itu orang yang paling rentan dimanipulasi. Dia diperalat, ya, dihipnotis, diiming-imingi, dan seterusnya. Bahkan itu yang kadang kita tidak sadar, maka dari itu bangunan kekuatan yang paling penting di dalam diri kita adalah kekuatan akidah. Itu yang
yang besar ya. Makanya ketika ja'a bisidqi wa saddaqa bihi, membenarkan, kalau dalam Ibnu Al-Qurtubi itu orang beriman tetapi dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka disebut orang-orang yang bertakwa. Karena tidak mudah, membenarkan Al-Quran itu tidak mudah. Lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini yang kami sebut di judul itu ya, balasan terbaik. Ya, luar biasa. Lahum ma yasha'un. Ini sudah pernah kami jelaskan juga. Lahum ma yasha'un. Nanti di ayat lain disebut tashtahi anfusukum. Jadi syahwat. Kalau di dunia kata syahwat itu konotasinya gak bagus. Padahal syahwat itu belum tentu jelek ya. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu syahwat itu umum. Kata syahwat menjadi jelek karena sudah ditambah hawa. Makanya kita sering mendengar ada hawa nafsu. Karena syahwat yang ditunggangi hawa nafsu, dia akan menjadi buruk. Karena kemudian pemantiknya adalah bukan ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di dalam kemaluan kalian terdapat sedekah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah ketika kami melampiaskan syahwat itu dapat pahala? Kemudian beliau menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram, apakah kalian tidak lihat kalau itu diletakkan atau dilampiaskan pada tempat yang haram akan mendapatkan dosa? Maka sahabat menjawab, iya. Maka kalau itu diletakkan pada tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Jadi syahwat itu menjadi buruk kalau ditunggangi hawa nafsu. Maka di sini lahum ma yasha'un, ini di mana? Di akhirat. Kita pengen apaan aja nggak ada jeleknya. Nah kalau di dunia, coba nggak usah terkait dengan syahwat. Kita bilang begini, saya pengen nih punya rumah 7 tingkat kalau bisa. Ada kolam renangnya di tiap lantai, bisa. Nah, akan dibilang apa? Ini orang halu nih siang-siang. Ya kan keinginan ada, tapi dia akan dilihat buruk sama orang lain. Kenapa? Ditabok nih, lagi ngimpi nih orang. Halu. Itu saja dibilang buruk. Padahal keinginannya keinginan yang baik ya. Maksudnya sesuatu yang ada dalam bayangan. Coba kalau dia keinginannya buruk, misalnya dia pengen korupsi, ya kan? Dia merencanakan perampokan. Ini baru keinginannya. Maka keinginan yang buruk itu akan menjadi lebih buruk kalau dilaksanakan. Makanya beda dengan amal baik yang dicatat oleh Allah, maka amal buruk itu baru dicatat kalau dilaksanakan. Nah, bahkan amal buruk yang dia niatkan akan dicatat kebaikan kalau dia tunda atau dia cancel. Nah, dia udah merencanakan matang nih, ntar malam mau ngerampok, mau nyuri. Kemudian dia tobat. Kalau saya merampok, ketangkep, ya apa sudah kan? Nggak jadi. Nah, kemudian motivasi itu membawa dia untuk bertaubat, maka itu mendapatkan pahala. Padahal dia meng-cancel perencanaan tindakan yang buruk. Maka ini al-masyi'ah lahum ma yasha'una inda rabbihim, dilanjutkan di situ, dzalika jazaa'ul muhsinin. Masya Allah. Tadi ada al-muttaqun, di sini muhsinin. Muhsinin itu apa? Muhsinin adalah orang yang selalu ingin berbuat baik. Tapi itu sudah dianggap paling baik. Padahal belum tentu kita berbuat baik. Mohon maaf, kita sedekah, belum tentu sedekah yang kita siapkan itu sedekah paling baik. Ya kita kadang sering mikirnya ini uang-uang sisa. Ya kan? Ya, kadang kita memang menyiapkan betulan. Kita mencari nafkah yang terbaik untuk anak istri kita kapan? Kalau lagi insaf. Ya, ada juga orang-orang yang justru sebaliknya, duit anaknya, duit istrinya diambil buat berjudi. Ada kan? Maka Allah mengambil versi terbaiknya. Maka itu disebut dengan
muhsinin. Dan muhsinin itu apa? Dijelaskan juga di ayat selanjutnya. Liyukaffirullahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Mohon maaf Bapak, Ibu hadirin sekalian. Setiap kita, mungkin tidak selalu ya, mungkin di antara kita akan ada merasa pernah melakukan keburukan yang paling buruk. Meskipun dia tidak cerita ke orang lain. Dia mungkin pernah merasa terhantui, ya Allah, saya pernah melakukan keburukan A. Ya, di masa lalu. Kalau dia tadi wasaddaqa bihi, membenarkan Al-Qur'an, kemudian berbuat ihsan kepada siapapun, maka Allah akan hapuskan perbuatan dia yang dia menghantui dia tadi yang paling buruk. Ya. Apalagi kalau para sahabat itu cerita tentang masa lalunya, bagaimana mereka dulu mabuk, ya sebagian ya, bagaimana mereka dulu berzina, bagaimana mereka membunuh orang, bagaimana mereka merampok, ya akan dihapuskan. Sebagai contoh misalnya, ketika tahun menjelang perang Badar itu ya, tahun kedua Hijriah itu, datang dua kabilah besar, kabilah nomaden, namanya Bani Ghifar dan Bani Aslam. Bani Ghifar ini kabilah penyergap namanya. Jadi kalau ada orang lewat di satu tempat, udah pasti habis itu orang. Disebut dengan kampung begal. Di Indonesia pun katanya ada gitu ya. Tapi itu Bani Ghifar, kalau ada orang lewat, habis tuh orang. Bani Aslam juga begitu. Nah ketika pimpinannya beriman, Abu Dzar Al-Ghifari, dia yakin dengan kebenaran ini dan meyakinkan masyarakat situ. Berbondong-bondong mereka datang ke Madinah. Masyarakat Muslim pada waktu melihat rombongan itu gemeteran. Aduh, habis dah, tamat dah nih. Orang begal pada datang ke sini. Tapi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Itu Ghifar. Ghafarallahu lahum. Itu aslamallahu. Jadi itu adalah Bani Ghifar. Allah telah mengampuni mereka. Coba kurang apa ini? Ini kampung begal, ya. Istilahnya ini orang-orang pembegal. Kalau ada orang lewat di situ, udah pasti pilihannya dua, tinggalin barangnya atau tinggalin nyawanya. Tapi itu Allah mengampuni mereka. Maka itu disebut liyukaffirullahu anhum aswa'alladzi amil. Jadi seburuk-buruk yang pernah kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah. Makanya tidak ada istilah kita trauma keburukan masa lalu kita. Meskipun kita terhantui ya. Mungkin kita pernah, ada orang ya, mungkin ya. Ada orang melakukan kejahatan apapun jenisnya, karena itu tidak bisa disamakan. Menurut dia itu yang paling buruk yang pernah dia lakukan. Dan itu menghantui dia. Sudah, move on. Kita meminta ampunan kepada Allah, insya Allah akan diampuni. Dan, nah ini berita baiknya, sebaliknya, Allah akan membalas bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Jadi akan dibalas lebih baik dari yang dikerjakan. Sebaliknya, kita juga pernah mungkin merasa, ada nggak pekerjaan yang kita anggap paling baik? Coba kita mikir, apa ya? Kalau kita ditanya nih, apa yang paling buruk yang pernah kita kerjakan? Mungkin kita sebut A. Kemudian kita takut, nyesel. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah dan yakin, insya Allah Allah ampuni. Sekarang dibalik. Apa sesuatu yang paling baik yang pernah kita kerjakan? Kita mikir apa ya? Sholat mungkin. Ini pertanyaan, sholat yang paling baik yang pernah kita kerjakan itu apa? Karena mungkin saking banyaknya kita bingung ya. Puasa mungkin puasa. Atau birrul walidain mungkin birrul walidain. Nah sekarang sebutkan apa perbuatan baik yang paling baik yang pernah kita kerjakan. Dan dengan standar itu akan dibalas oleh Allah bahkan lebih baik. Kira-kira begitu. Nah gampangnya gini. Kita kerja nih 1 bulan. Hari kerja kan kurang lebih sekitar 22 hari ya.
Dari 22 hari itu, kalau kita disebut bulan ini, kita ditanya nih, mana yang paling bagus kerjaanmu di hari apa? Kita sebut, kayaknya yang paling bagus tanggal 12 deh. Kenapa paling bagus? Hari itu semua pekerjaan saya kerjakan, saya bantu orang lain, saya merasa bagus. Oke, kalau dihargai hari itu kamu mau dikasih berapa? Dikasih sekian, oke. Disamaratakan seluruhnya nanti. Yang kamu malas-malesan, kamu cuti dan sebagainya, diambil rata. Itu saja, kalau disebut balasan terbaik dengan standar paling baik, itu sudah oke. Tapi kemudian Allah akan membalas bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan begitu seterusnya. Makanya tidak disebut bi ahsanil ladzi amilu, tapi bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, menandakan orang-orang beriman itu selalu ingin berbuat baik meskipun kenyataannya tidak begitu. Contoh sederhana aja. Lagi insaf dia sebelum tidur, ya Allah, nanti malam saya pengen sholat malam, ya Allah. Udah nyetel alarm nih. Alarm bunyi. Kira-kira jadi nggak sholat malamnya? Jadi nggak sholat malamnya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Padahal udah niat tuh dia. Gitu. Jadi keinginan dia ingin selalu baik itulah yang Allah jadikan standar. Makanya jangan pernah bosan ingin jadi orang baik. Itu standarnya. Karena Allah mengatakan di sini, bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Kanu ya'malun itu begitu terus gitu. Di masa lalu ketika hidup di dunia. Alaihissallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah, ini bergeser mulai. Cukup bagi Allah sebagai pelindungmu. Makanya dikatakan kafin di sini. Nah, ibaratnya Nabi Muhammad waktu itu takut ya. Ente hati-hati loh. Kualat sama Lata sama Uzza loh. Ini ngualatin. Lalu kita takut. Oh jangan. Kadang pada saat kita melakukan, makanya menjadi orang baik itu biasanya tidak ada musuhnya. Jadi kita kalau datang sholat, sedekah, puasa, udah gitu aja, insya Allah aman, nggak ada musuhnya. Kapan ada musuhnya? Kalau kita mulai keluar masjid, melihat Nata nih, ini ada sampah berserakan nih, ya tempat parkir berantakan nih, ya kemudian jauh lagi ke sana, oh ada orang berjudi nih. Nah kita mulai nata itu, pasti nanti ada musuhnya. Karena menggerakkan nilai iman yang pada diri tadi, mengajak orang lain. Kita ajak orang supaya mau sholat aja, makanya tidak ada istilah amar ma'ruf itu lebih mudah dari nahi mungkar. Dua-duanya sama. Orang kalau berhasil melakukan amar ma'ruf, nahi mungkarnya bukan tidak perlu dilakukan, itu sudah nahi mungkar. Jadi kalau semua orang sudah mau sholat, ya, semua orang udah mau puasa, semua orang udah mau zakat, itu selesai, udah aman. Kenapa orang tidak mau sholat? Ya karena dia tidak mau sholat, makanya dia judi. Kenapa orang tidak mau puasa? Makanya dia tidak puasa, kemudian dia melakukan maksiat. Kenapa orang enggan bayar zakat? Makanya dia ngemplang. Nah itu orang-orang yang koruptor itu bayar zakatnya lancar, Ustaz. Gitu. Ya. Jadi ada banyak hal di sini. Kalau seandainya kita ditakut-takutin dengan sesuatu selain Allah, zaman dulu iya dengan berhala, zaman sekarang belum tentu. Pak, jangan yang lain boleh dikritik, tapi yang judi yang di sana jangan ya, Pak. Kemudian kita ditakut-takuti. Itu punyanya si Anu. Hati-hati Pak ya. Terus kemudian kita takut. Tidak bisa. Karena cukup bagi Allah buat kita. Kita takut sama dia. Zaman sekarang. Itu sama halnya zaman dulu Nabi Muhammad dan para sahabatnya ditakut-takuti kualat sama itu. Lata sama Uzza. Ya sama dengan kemudian kita. Oh tradisi di sini kita harus
nyembelih satu kambing atau minimal satu kambing atau sapi ya untuk arwah leluhur yang jagain sini. Kalau itu tidak kita lakukan, nanti kampung kita terancam. Nah itu sama begitu. Tapi kan kayak gitu kalau di kota-kota besar kayak gini, insya Allah udah nggak ada. Cuman beda. Ya sama dengan kemungkaran di sini boleh kita colek-colek kecuali yang itu. Loh kok itu nggak dicolek kenapa? Lah itu punyanya si anu. Gitu. Sama juga kita ditakut-takuti dengan selain Allah. Padahal Allah sudah mengatakan tadi apa? Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan kita? Termasuk rizki yang diberikan kepada kita. Ini Allah yang mencukupkan. Mohon izin, mohon maaf, Bapak kalau mau hitung-hitung nih ya. Ada orang kerjanya A, hidupnya cukup. Ada orang kerjanya 2 kali lipat A, si B lah katakanlah. Hidupnya juga cukup. Ada orang kerjanya 10 kali lipat A, hidupnya nggak cukup. Ada nggak? Bukan nggak cukup, dia yang merasa nggak cukup. Sebenarnya udah dicukupkan. Kita ini akan dicukupkan karena Allah yang Maha Tahu. Makanya nanti di ayat 39 disebut kamu berbuat sesuai dengan kondisi kamu. Karena itu sudah nggak mempan dikasih tahu, nanti disuruh udah kerja aja sesuai dengan keyakinannya. Gitu. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Alaihissallahu bi'azizin dintiqam. Dan siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Ya. Jadi kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah, pegang erat. Kenapa? Karena nggak akan ada orang yang bisa menyesatkan kita. Kita nggak akan khawatir disesatkan. Kenapa? Karena kita sudah punya pegang itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka jawab Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang bertawakal, berserah diri. Nah ini meskipun hitopnya kepada Nabi Muhammad, ini berlaku untuk kita. Jadi orang-orang itu secara normal dia mengakui Allah. Jadi manusia itu fitrahnya menyukai kebenaran. Tetapi kemudian orang-orang itu tergelincir karena asumsinya sendiri. Makanya di sini Allah menunjukkan cara memberikan hujjah kepada mereka. Kalau ada keburukan yang diinginkan Allah terjadi padaku, apa ada jaminan bisa tercegah ya dengan berhala-berhala itu? Atau sebaliknya, kalau Allah menginginkan rahmat atau rizkinya sampai kepada saya, siapa yang mencegah? Karena Allah Maha berkehendak. Ya. Kalau orang seluruh dunia ingin mencelakakan kita dan kita tertulisnya nggak celaka, nggak bakal terjadi. Sebaliknya, kalau orang seluruh dunia mensupport kita supaya kita sukses, Allah nggak menginginkannya, nggak akan terjadi. Maka itu yang akan membuat kita menjadi nyaman sebenarnya. Makanya orang beriman itu hidupnya santai. Karena dia akan menerjemahkan kejadian hidupnya dengan keimanan. Dan, nah ini ada yang perlu digarisbawahi. Hasbi Allah. Ya, hasbi Allah itu dahsyat ya. Hitung-hitungannya itu sama Allah. Kata-kata hitung-hitungan itu maknanya apa? Berarti udah terjadi kan? Kita bayar makan itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang sudah kita makan atau direncanakan makan. Makanya jenis rumah makan itu ada 2.
Udah makan aja dulu, hitungannya belakangan. Nah, hasbi Allah itu nanti hitung-hitungannya sama Allah. Ada juga kita pesen makanan dulu, bayar kan ada juga tuh. Tapi kan pesenannya makanan nggak bisa. Ini saya uang 100 nih. Apaan aja deh pokoknya yang 100 itu saya makan sini. Nggak bisa kan? Kita harus jelas nih. Kita punya uang 100.000 nih, mau makan di situ. Harus jelas apaan aja nih. Bakso ada harganya. Oh ini bakso dapat sekian. Ya, baksonya 2 ya. Oke, terus apa lagi? Minumannya apa? Di total ini masih ada sisa 5.000. Udahlah buat abang aja misalnya. Jelas ada hitung-hitungannya. Itu artinya apa? Sudah berbuat dulu baru tawakal. Ya. Makanya nggak ada kata-kata saya tawakal aja deh hari ini, kalau jatahnya saya kenyang ya ntar ada makanan. Itu salah. Konsep tawakal itu bukan berserah sebelum melakukan. Itu namanya niat. Jadi namanya niat itu sebelum melakukan. Kalau bertawakal itu setelahnya. Ini kita udah melakukan sholat, syarat rukunya udah kita lakukan. Tawakal. Tawakal, mudah-mudahan Allah menerimanya. Itu betul. Gitu. Tawakal mau mencari jodoh, ya harus berusaha dicari. Mau mencari rezeki, menjemput rezeki, harus dijemput rezekinya. Apapun yang namanya usaha dilakukan manusia, itu pasti diawali dengan niat, diakhiri dengan tawakul. Bahasa Indonesianya jadi tawakal. Ini yang benar bacanya tawakul. Nah, tawakal itu kepada siapa? Kepada Allah. Dan setelah itu, nah ini yang tadi saya katakan di ayat 39. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai kaumku berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian kelak kamu akan mengetahui. Ini sudah selesai. Maksudnya begini. Kalau sudah diberitahu ya udah. Kamu kerja aja, aku juga kerja. Nanti bakal tahu mana yang benar. Udah itu mentok terakhir. Dan memang ini yang paling bagus saat kita menjaga hubungan sosial. Makanya kalau berbicara tentang masalah akidah, kita strict ya. Saya nyembah Allah. Oh saya tidak, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi kita toleransi dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib itu membantu semuanya kecuali satu hal ini. Kalau udah berurusan dengan berhala, dengan sembahannya, Abu Talib sudah wilayahnya udah nggak bisa dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau sangat ingin sekali masuk di situ. Maka nanti kita akan lihat, bisa jadi akan ada Abu Talib zaman sekarang. Tapi kita nggak usah hukumi mereka, itu urusan Allah. Makanya aku berbuat, engkau berbuat. Udahlah kamu berbuat, aku berbuat. Setelah itu, makanya ada kata-kata fasawfa ta'lamun. Tapi ini berlaku untuk semua ya. Artinya untuk orang yang jahat sekalipun, untuk orang yang baik sekalipun, untuk orang yang berbeda keyakinan dengan kita, ini berlaku untuk semua. Jangan kita tafsiri sesuai dengan kondisi yang berlaku untuk kita saja. Jadi saat kita mendakwahkan sesuatu, dan yang kita yakini kebenarannya adalah A misalnya, kemudian orang itu melakukan B misalnya, dan sudah tidak mampu lagi kita meyakinkan dia, udah. Wa qul i'malu ala makanatikum. Di sini disebut ya qaumi i'malu ala makanatikum. Udah berbuat sesuai dengan kedudukan kamu saja. Dan aku juga berbuat. Nah ini makna ada penekanan inni amil itu menandakan apa? Jangan sampai juga kita mendakwahkan A, menyampaikan A, menyuruh A, tapi nggak kita kerjakan. Bapaknya pulang kerja, nyuruh anaknya, tong sana ambil sarung, masjid sholat. Bapaknya nggak ke masjid. Nah itu beda lagi tuh. Dia nyuruh anaknya sholat, tapi dianya nggak sholat. Nah itu salah. Gitu. Dan karena yang paling berharga di dalam rumah tangga itu keteladanan. Jadi kalau ayah dan ibunya meneladankan dirinya untuk dijadikan contoh baik buat anak istrinya, maka itu menjadi paling kuat di dalam contoh melakukan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, may ya'tihi 'adzabun yuhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Siapa yang mendapat siksa
yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab kekal. Nah ini konteks aslinya perkataan ayat 39 itu untuk orang-orang yang mendustakan. Jadi mohon maaf, Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Ini kalau kita nih, barangkali kita udah kesel, udah ngajak orang, udah dibilangin jangan main judi online, ngasih main, udah dibilangin jangan terjebak sama pinjol, udah dibilangin tuh. Begitu dia nggak dengar, kita akan bilang apa? Ya udahlah, kerjain aja, kerjain. Saya akan kerja juga. Ntar ente bakal tahu rasa. Nah, itu kalau untuk konteks itu namanya kita ungkapan kesel. Tapi ini jangan dimaknai begitu. Ini juga untuk ungkapan memberikan pengharapan. Artinya apa? Anda berbuat, saya berbuat. Nanti kita akan tahu. Itu juga ungkapan, jadi bisa diartikan ungkapan kesel, ungkapan menantang, tapi Nabi Muhammad tidak mungkin melakukan dua hal ini. Nabi Muhammad ini namanya menggunakan ungkapan harapan. Jadi barangkali nanti orang di dalam setelah melakukan ini, dia akan tersadar. Makanya fasaufa ta'lamun itu bisa jadi terjadi di dunia. Mudah-mudahan saya menjelaskan dengan bahasa sederhana ini ya, bisa ketangkap ya. Jadi gini, kita udah jelasin kayak tadi itu. Saya udah berkali-kali bilang ini madharatnya lebih gede. Ya tadi itu ya, yang paling gampang ya judi online, pinjol. Dan saya masih ada yang harus saya kerjakan. Ini mungkin biar nggak ente bosen sama aneh, udah ente kerjain, saya juga akan kerja. Nah barangkali fasaufa ta'lamun itu terjadi tidak harus nanti di akhirat. Setelah 2 tahun mungkin ya, setelah 3 tahun orang ini sadar dan dia mengatakan benar kata ente waktu itu. Kemudian dia bertobat. Jadi ini tafsirannya jangan ditafsirkan bahwa udah pasti neraka nih kalau kita ngomong gitu. Enggak. Kadang orang menerima kebenaran itu perlu waktu. Ya. Kita misalnya nggak percaya nih orang, ini penipu nih, jangan diikutin. Enggak lah, dia orangnya baik kok, saya percaya. Kita yakinkan, dia nggak yakin dengan kita, malah justru menyalahkan kita. Fasaufa ta'lamun. Itu juga. Nanti ternyata terbukti itu orang yang dia bela-belain ternyata penipu. Sementara kita dimusuhin, nanti akan terbukti. Itu terjadi juga nanti. Jadi memahami fasaufa ta'lamun ini jangkanya itu bukan jangka panjang, lebar namanya. Bisa jadi kalau itu tidak terjadi di dunia, terjadinya di akhirat pun juga akan terjadi. Di dalam peristiwa pengadilan kan ada. Ini orang bersalah, tapi divonisnya bebas. Ini orang tidak bersalah, divonisnya bersalah. Ya udah, kalau udah tidak mempan, fasaufa ta'lamun. Ini fasal ta'lamun itu berlaku untuk siapa? Semuanya. Tapi yang paling berat adalah bagi hakim yang memutuskan. Kalau dia betul-betul salah memutuskan karena dia tidak tahu kebenarannya, itu disebut dia mendapatkan pahala 1 karena ijtihadnya salah. Tapi kalau dia memutuskan karena faktor lain, dia tahu nih si A salah, kemudian dibebaskan, si B benar tapi disalahkan, karena dia disuap, karena dia ada hawa nafsunya, dia terlibat, maka ini yang paling berat. Makanya kata-kata fasaufa ta'lamun itu bisa berarti ancaman, bisa berarti harapan, ya kan? Bisa berarti pembuktian. Ada 3 di sini. Ini dalam sekali. Kalau saya baca tafsirnya itu, Nabi Muhammad SAW tidak mungkinlah ngancam ini. Ya. Nabi Muhammad memberikan pengharapan, fasaufa ta'lamun. Ya udahlah kamu kerja, aku kerja. Nanti kamu tahu. Begitu tahu, oh ahlan wa sahlan. Tidak ada terlambat bergabung bersama kami. Kan makanya ada orang, apakah saya telat nih datang ke masjid? Oh nggak ada kata telat sama masjid. Tapi saya udah bau tanah, semua orang bau tanah. Ya. Apakah saya sekarang terlambat untuk bertobat? Nggak ada kata bertobat. Maka fasaufa ta'lamun sekali lagi itu bisa berarti ancaman, bisa berarti pembuktian, dan bisa berarti pengharapan. Maka kalau kita hari ini belum memahami urgensi perbuatan baik A, ya nggak apa-apa, kita usaha. Insya Allah nanti sampai ketemu kita akan yakin
dengan melakukan kebaikan itu tidak terpaksa lagi. Makanya orang yang belum bisa sholat khusyuk, berusahalah. Sama dengan ada Rasulullah SAW, kalau kamu tidak bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Kalau tidak bisa menangis, kamu menangislah. Kenapa nggak bisa nangis? Emang aneh juga ya. Kalau kita nggak bisa nangis, disuruh nangis, kenapa nggak bisa nangis? Ya nggak bisa nangis juga itu. Kalau itu sudah tidak bisa, berdoalah supaya dilembutkan hatimu. Kalau udah nggak bisa, hatinya keras, berdoalah supaya diganti hatinya. Itu udah mentok paling terakhir. Maka fasaufa ta'lamun itu konteksnya adalah 3 tadi. Apa yang pertama? Harapan, yang kedua ancaman, yang ketiga adalah pembuktian. Nah, di ayat 40 ini jatuhnya ancaman konteksnya. Kenapa? Orang yang diberikan azab yuhzihi. Makanya orang kalau diberikan azab itu pasti terhina. Terhina. Orang kalau dijatuhi vonis itu udah pasti terhina. Dia terhinakan. Nggak nyangka ya, dia ternyata begitu. Itu terhina. Semua orang yang divonis kena azab, divonis kena hukuman, itu dia pasti terhina. Apalagi kalau di akhirat. Ada banyak jenis-jenis azab dan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan sampaikan sebaliknya kalau kita mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, berinteraksi cara kita menyambut kebenaran itu nanti ada di ayat ke-41 dan selanjutnya. Insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Kita berdoa mudah-mudahan kenikmatan menadaburi Al-Quran Allah dawamkan dalam diri kita. Allah beri kesempatan kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dijaga keistiqomahan kita, anak-anak kita yang menuntut ilmu diberikan ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita doakan dilimpahi maghfirah dan rahmah. Saudara-saudara kita yang dalam perjalanan mudah-mudahan dimudahkan, khususnya yang akan menunaikan haji. Saya dengar juga beberapa jamaah ada yang akan menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, dan kita yang belum berkesempatan ke sana mudah-mudahan diberi kesempatan Allah untuk menunaikan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah SAW, sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta juga kita diberikan sholat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan dibebaskan dari berbagai macam jenis penjajahan. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.